Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Santri-santri sekalian, semoga saja Allah memudahkan kalian semua untuk dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan dunia kalian, terutama untuk kehidupan akhirat kalian. Pada pertemuan kemarin kita sudah selesai membicarakan Asmaul Husna yang pertama, yaitu Allah. Nah, sekarang Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu Ar-Rahman. Asmaul Husna Ar-Rahman kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya yang Maha Pengasih. Apa artinya, Adik? Yang Maha Pengasih. Kalau pelajaran yang sudah lalu, yang sudah lewat, Allah. Apa artinya, Yusron? Asmaul Husna yang telah kita pelajari yaitu Allah. Artinya apa? Tiga, Al-Ma'bud, yang maha disembah. Adapun Ar-Rahman seperti disampaikan tadi ya, artinya dalam bahasa Indonesia yang maha pengasih. Asmaul Husna Ar-Rahman dzukira fil Quran, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. Berapa kali, Rifat? 57 kali. Salah satunya dapat kalian lihat di ayat pertama yang ada di dalam surat yang pertama, yaitu firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di ayat yang mulia inilah kita lihat salah satunya ya, Allah menyebutkan Asmaul Husna Ar-Rahman. Baik, siapa di antara kalian yang bisa menerjemah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, sama seperti yang kita sampaikan tadi. Ar-Rahman kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah yang Maha Pengasih. Baik, kemudian selanjutnya ulama-ulama kita memaknai Ar-Rahman dengan dua pemaknaan. Jadi Asmaul Husna Ar-Rahman kandungannya kata ulama-ulama kita mencakup berapa hal? Dua hal. Nah, apa yang pertama? Yang pertama adalah Ar-Rahmatul Kamilatu. Apa tadi yang pertama, Fauzan? Coba sebutkan lagi. Yang pertama adalah Ar-Rahmatul Kamilatu. Nah, sekarang apa maksudnya Ar-Rahmatul Kamilatu? Dengar baik-baik ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Ar-Rahmatul Kamilah? Maksudnya adalah Allah
memiliki kasih sayang yang sangat sempurna. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kasih sayang yang sangat sempurna. Kenapa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kasih sayang yang sangat sempurna? Karena Allah yang kita sembah tersebut juga memiliki kesempurnaan. Disebabkan karena Allah Maha Sempurna, maka segala nama-nama Allah, segala sifat-sifat Allah juga sempurna. Nah, Ustaz mau tanya kepada kalian, kira-kira kalian sempurna atau tidak? Tidak. Yusron, kira-kira kamu sempurna atau tidak? Refek, kamu kira-kira sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Jadi makhluk termasuk umat manusia sangat jauh dari kesempurnaan. Jadi yang sempurna satu-satunya tanpa ada cacat dan kekurangan hanyalah Allah. Makanya kasih sayang Allah pun sangat sempurna. Nah, adapun kita sebagai umat manusia karena banyak kekurangan, kasih sayang kita pun tidak akan sempurna dan pasti banyak yang kurang. Di dalam hadis seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat yang mulia sedang menyambut kedatangan pasukan kaum muslimin dengan membawa sejumlah tawanan perang. Kalian tahu kan tawanan perang maksudnya apa? Jadi orang-orang kafir yang telah dikalahkan di medan tempur ini dibawa oleh pasukan kaum muslimin ke kota Madinah, nantinya bakal dijadiin sebagai budak seperti itu ya. Baik. Nah, salah satu dari budak-budak tawanan yang dibawa oleh pasukan Islam tersebut ternyata terdapat seorang wanita yang mempunyai bayi. Nah, pada saat tawanan tersebut sedang memberikan data pribadi, wanita tersebut pun ikut dalam barisan antrian. Qadarullah, atas takdir dari Allah, di saat itu ia nggak sadar ternyata bayinya merosot dari gendongannya lalu merangkak sehingga tidak diketahui di mana. Paham kira-kira ceritanya? Anaknya hilang. Lalu setelah ibu-ibu tadi nyadar anaknya udah hilang, dicari mondar-mandir. Akhirnya bayi itu pun ketemu. Lalu sama ibunya diangkat, digendong, dipeluk, dicium. Kemudian ibunya pun memberikan ASI. Kenapa ibu tersebut melakukan hal yang demikian terhadap bayinya? Karena bayi itu begitu menyayangi bayinya. Karena ibu tersebut kasih sayangnya sama bayi tersebut sangatlah besar. Jadi ibu tadi kasih sayangnya besar sekali terhadap siapa? Terhadap bayinya. Saat kejadian itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil sahabat-sahabat. Lalu kemudian Nabi kita bertanya,
orang sahabat-sahabat tersebut, kira-kira menurut kalian, gitu ya, kira-kira menurut kalian, ibu bayi tersebut mau gak kalau anaknya dilempar ke dalam api yang sedang menyala-nyala? Sama. Sahabat-sahabat yang ada di tempat tersebut pun menjawab, kata mereka, nggak mungkin. Ibunya nggak bakal mau. Masa iya anak yang disayangi, dikasihi, dicintai, dilempar ke dalam api begitu saja, nggak bakal. Lalu kemudian apa yang ditegaskan oleh Nabi terhadap sahabat-sahabat? Nabi kita mengatakan, Allahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sesungguhnya kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih menyayangi hamba-hambanya dibanding ibu itu terhadap bayinya. Paham sampai di sini? Jadi Allah lebih sayang kepada kita semua dibanding ibu kandung kita sendiri. Kira-kira yakin nggak? Ibrahim yakin nggak? Allah lebih menyayangi Ibrahim dibanding ibu kandung Ibrahim sendiri. Kenapa demikian? Disebabkan karena kasih sayang Allah tadi sempurna. Sementara kasih sayang manusia, katakan contohnya ibu kandung kita, kasih sayangnya terbatas. Kasih sayang manusia termasuk ibu kandung kita terhadap kita terbatas dari sisi waktu dan tempat. Abdul, sekarang ibunya sayang nggak sama Abdul? Sayang? Alhamdulillah. Abdul punya ibu begitu sayang sama Abdul. Tapi jangan salah, ibunda Abdul kasih sayangnya terhadap Abdul terbatas oleh waktu. Ibunda kalian akan menyayangi kalian dengan sebesar-besarnya. Kira-kira berapa tahun lamanya? Kira-kira berapa tahun lamanya? Sepanjang ibu kalian masih hidup. Paham sampai di sini? Jadi kalau nanti misalkan ibunda kalian sudah wafat duluan, apakah ibu yang telah wafat masih bisa mencintai dan menyayangi anaknya? Udah nggak bisa, Bapak. Udah nggak bisa. Ya, udah nggak bisa. Kemudian yang kedua, manusia berkasih sayang terbatas oleh tempat. Jika kalau misalkan lagi di rumah pas liburan, berasa banget nggak kasih sayang ibu? Berasa banget. Sarapan belum bangun, fikarnya belum bangun udah dibuatin. Saking sayangnya. Bajunya belum kotor udah dicuciin. Nah ini kalau misalkan kita tinggal dekat ibunda kita, kasih sayangnya betul-betul kita rasakan hangat sekali, luas sekali, besar sekali. Tapi giliran kalian misah tempat dengan ibu, katakan sekarang nih, kalian ada di mana? Ada di pondok Simbanganum. Ibunda kalian ada di mana? Belum tentu. Jangan-jangan lagi belanja. Kalian nggak diajak. Kasih sayangnya terbatas lah. Jangan-jangan orang tua kalian lagi makan-makan di restoran. Kalian nggak diajak. Kenapa? Karena tempatnya misah atau tempatnya beda. Jadi kasih sayang manusia termasuk ibunda kita sendiri terbatas, tidak sempurna, terbatas oleh waktu dan terbatas oleh tempat. Paham bagaimana keadaan kasih sayang manusia? Serba berkekurangan.
serba berkekurangan, tidak sempurna. Nah sekarang kalian coba perhatikan ya, coba perhatikan, coba dengar apa yang Ustaz sampaikan. Bagaimana dengan kasih sayang Allah? Kasih sayang Allah tersebut sangat sempurna. Sehingga apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk dalam rangka untuk memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Jadi Allah enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk dalam rangka untuk memberikan kasih sayang kepada umat manusia. Sementara ibunda kalian tadi pasti tidur, pasti ngantuk. Lalu saat ibunda kalian sedang tidur, kira-kira ia menyayangi kalian atau tidak? Tidak. Udah nggak mikirin apa-apa, bahkan akal pikirannya udah nggak berfungsi. Kenapa? Karena dia sedang tidur. Jadi Allah menyayangi kalian, sehingga Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Ini udah ada yang ngantuk sekalian nih, ngantuk ya, dengerin. Biar kalian ilmunya bertambah. Baik, sekarang Ustaz mau bertanya nih sama kalian. Siapa yang tahu bunyi ayat yang artinya Allah tidak ngantuk dan tidak tidur? Ayo, siapa yang tahu bunyi ayatnya seperti apa? Yang udah hafal zikir pagi sore, silakan Bang, yang keras. Bacakan ayatnya dengan benar, keras, biar teman-temannya tahu. Hasbu la ta'khudhuhu sinah. Allah tidak ngantuk wala naum, dan tidak tidur. Jadi ngantuk aja Allah itu tidak, apalagi tidur. Dalam rangka untuk apa tadi? Untuk memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya, termasuk kita sebagai umat manusia. Kemudian berikutnya di dalam Al-Quran Allah juga dijelaskan akan hidup selama-lamanya. Allah tidak akan binasa, Allah tidak akan mati. Ia memberikan kasih sayang kepada makhluknya tanpa henti, karena ia maha hidup. Adapun ibunda kita tadi sudah dijelasin sama Ustaz, ia sayang sama kita sebagai anaknya, tapi jangan salah, paling 100 tahun, bahkan ada yang cuma 50 tahun ia udah dipanggil dan dimatikan oleh Allah, sehingga kasih sayangnya berakhir. Jadi Allah itu gak akan mati, Allah itu hidup selama-lamanya, Allah itu tidak akan berakhir dalam rangka memberikan kasih sayang kepada siapa? Kepada makhluknya, terutama umat apa kausan? Umat manusia. Baik, jadi Allah tadi maha hidup, tidak akan pernah mati, abadi selama-lamanya, tidak ada akhirnya, dalam rangka untuk menyayangi seluruh makhluknya, termasuk
sebagai umat manusia. Ustaz mau bertanya lagi, siapa yang tahu ayat yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan pernah binasa, Allah akan kekal selama-lamanya? Ayat tersebut ada di surat Ar-Rahman. Di surat Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman tadi? Apa Asmaul Husna yang sedang kita bicarakan sekarang? Ar-Rahman juga sekaligus nama surat. Di surat itulah Allah katakan Dia abadi selamanya, Dia tidak akan binasa. Apa tujuannya? Salah satunya dalam rangka memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluk. Baik, siapa yang tahu ayatnya? Siapa yang tahu bunyi ayatnya? Mungkin santri gak ada yang tahu nih. Kita minta bantu apa siapa? Ustaz Anas. Silahkan Ustaz, ayatnya dibacakan biar santri tahu. Ilmunya masih banyak kurangnya. Ayat yang bakal dibacain oleh Ustaz Anas, dia belum tahu ternyata. Maka jangan puas dengan pengetahuan sampai kelas 2 SMP. Contoh Ustaz Anas ya. Silahkan Ustaz dibacakan. Ustaz kasih clue-nya ya. Kullu man 'alaiha fan. Kata Allah, semua yang ada akan hancur binasa pada saat kiamat nanti terjadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan kekal selama-lamanya dan tidak akan pernah mati adalah wajah Allah yang memiliki kemuliaan. Jadi Allah itu enggak mati, abadi. Salah satu tujuannya, sekali lagi sebutkan apa tujuannya sehingga Allah tidak mati dan abadi selama-lamanya. Apa tujuannya? Salah satunya untuk mengasihi seluruh makhluknya. Jadi sampai di sini kalian udah paham ya? Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kasih sayang Allah yang pertama, Ar-Rahmatul Kamilah, kasih sayang yang sangat sempurna. Udah jelas belum Fikar? Bagaimana sempurnanya kasih sayang Allah? Udah jelas ya, tidak ada akhirnya. Kemudian yang kedua, kasih sayang Allah tersebut, kata ulama-ulama kita, Ar-Rahmatul Wasi'ah, kasih sayang yang sangat luas dan mencakup segala sesuatu yang ada. Baik, Ustaz ulang ya. Yang kedua, kasih sayang Allah itu, kata ulama-ulama kita, Ar-Rahmatul Wasi'ah. Kasih sayang Allah itu luas, universal, mencakup segala sesuatu yang ada. Kira-kira apa maksudnya? Apa pemahamannya? Bahwa Allah memiliki kasih sayang yang sangat luas, mencakup segala sesuatu yang ada. Maksudnya bahwa Ar-Rahman kasih sayang yang bersifat umum. Jadi Ar-Rahman adalah kasih sayang yang bersifat umum. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya nanti ya, kita akan bicara Asmaul Husna Ar-Rahim. Apa itu Asmaul Husna Ar-Rahim? Kasih sayang khusus. Paham bedanya? Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu umum, mencakup semua makhluk yang ada. Adapun kasih sayang Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus, kasih sayang
yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Habis waktu. Jadi kasih sayang Ar-Rahman itu kasih sayang umum, sehingga ia diberikan kepada seluruh makhluk. Kasih sayang Allah Ar-Rahman diberikan kepada tumbuh-tumbuhan, ya. Kasih sayang Allah Ar-Rahman diberikan kepada binatang-binatang. Kasih sayang Allah Ar-Rahman diberikan kepada seluruh umat manusia, termasuk orang-orang kafir. Jadi kasih sayang Ar-Rahman itu didapatkan oleh semua makhluk. Makanya Ar-Rahman ini dikatakan oleh ulama-ulama kita kasih sayang umum. Sampai di sini dapat dipahami? Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan lebih lanjut lagi ya tentang apa yang dimaksud dengan kasih sayang Allah yang luas dan universal tersebut. Sekarang baru satu makna yang telah kita sampaikan, yaitu kasih sayang umum. Sampai di sini ya. Insyaallah bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.